sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi season 6 sudah dirilis pada hari Sabtu yang lalu, dan tanpa basa-basi filler, langsung dibuka dengan perang Paranormal Liberation. Meskipun begitu, ternyata hingga episode kedua ini banyak penonton yang masih belum mengetahui secara jelas mengapa perang Paranormal Liberation bisa terjadi dan apa tujuan dari perang ini sebenarnya. Jadi untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, di konten kali ini akan kita jelaskan kronologi dan tujuan dari perang Paranormal Liberation. Tujuannya agar teman-teman sekalian semakin paham arah core pertama season ke-6 ini akan dibawa kemana. Dan ya, konten ini akan sedikit menyinggung spoiler manga. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Jadi, perang Paranormal Liberation ini adalah perang yang akan melibatkan antara hero versus villain. Kedua kubu akan saling menyerang satu sama lain demi kepentingannya masing-masing. Lantas, mengapa perang ini bisa pecah dan bagaimana awal mula perang ini terjadi? Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu Paranormal Liberation. Paranormal Liberation atau Front Pembebasan Paranormal adalah organisasi villain besar di negara Jepang yang didirikan oleh Shigaraki Tomura. Pada mulanya sudah dijelaskan di season 5 bahwa organisasi ini awalnya adalah dua organisasi yang berbeda, yakni League of Villains dan Meta Liberation. Yang kedua organisasi villain ini kemudian berseteru karena memiliki alasannya masing-masing pula. League of Villains saat itu diancam untuk dibongkar informasi koordinatnya dan juga rekan mereka yakni Giran diancam untuk dibunuh, serta Shigaraki ditantang oleh Kyudai Garaki agar mengalahkan Meta Liberation sebagai syarat akan diberikannya Quirk All For One. Sedangkan pada Meta Liberation sendiri, mereka menginginkan Twice atau Jin Bubaigawara untuk join ke Meta Liberation, yang tujuannya untuk memperkuat organisasi serta mewujudkan cita-cita Destro untuk menciptakan dunia tanpa aturan pembatasan Quirk. Pada akhirnya, kedua organisasi ini menyatu setelah Shigaraki berhasil mengalahkan Redestro sebagai bos utamanya, yang kemudian membentuk organisasi Paranormal Liberation yang berideologi ingin menguasai peradaban umat manusia, menguasai dunia, merebut One for All, dan menciptakan dunia tanpa sistem pahlawan dan villain, serta menghapus aturan pembatasan queer. Nah, setelah dibentuk organisasi ini, maka Paranormal Liberation merencanakan perang besar-besaran untuk menguasai negara Jepang terlebih dahulu, dengan cara menyerang kota-kota utama dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan ini dipilih karena Shigaraki akan mengalami hibernasi terlebih dahulu untuk menyempurnakan Quirk All For One dalam tubuhnya. Tapi rencana Paranormal Liberation ini dibongkar oleh seorang mata-mata dari pihak pahlawan, yang tentu siapa lagi kalau bukan Hawks. Hawks sebagai pro hero nomor 2 di Jepang ternyata diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi organisasi Paranormal Liberation dengan cara menjadi salah satu anggotanya, menyokong aksi Paranormal Liberation dan menggali informasi sebanyak mungkin. Singkatnya, pada akhirnya Hawks mendapatkan jawaban dari misinya selama ini, bahwa dalam waktu 4 bulan ke depan, Jepang akan hancur lebur oleh aksi kejahatan Paranormal Liberation. So, maka dari itu, Hawks memberi bocoran informasi ini ke Endeavor, dan Endeavor membocorkan informasi ini secara rahasia ke seluruh asosiasi hero Jepang dan juga kepolisian. Dan ya, para hero mulai mempersiapkan perang ini dengan cara meminta ke seluruh pahlawan di negara Jepang untuk join menghadapi perang melawan Paranormal Liberation, dan juga meminta ke seluruh sekolah-sekolah yang memiliki jurusan pahlawan untuk menurunkan murid-murid yang sudah punya lisensi pahlawan sementara untuk ikut menghadapi perang Paranormal Liberation. Tapi bukan berarti murid-murid dari jurusan pahlawan ini tidak dibekali pengetahuan, sebab untuk menghadapi Paranormal Liberation, para murid-murid pahlawan, terutama dari sekolah Yue, diberi misi mendadak oleh sekolahnya untuk ikut dalam program magang bersama profesional hero selama 3 bulan lamanya. Tujuan para hero tentunya untuk menghadapi Paranormal Liberation, yang jelas diketahui kalau Paranormal Liberation ini adalah perpanjangan tangan kekuasaan dari Sang All For One. Jadi, agar rezim All For One tidak terjadi lagi seperti yang terjadi di ratusan tahun yang lalu di Jepang, maka para hero siap untuk mati-matian melawan Paranormal Liberation. Sedikit spoiler, perang ini benar-benar perang yang sangat berpengaruh ke banyak hal, sebab perang ini akan berakibat krisis pada segala aspek di negara Jepang. Entah itu kepercayaan terhadap sistem hero, pemerintahan yang makin amburadul nantinya, dan lahirnya era villain setelah mati suri di awal-awal bangkitnya Quirk. Tidak. Bukan hanya Jepang saja yang akan mengalami krisis, melainkan seluruh dunia akan mengalami krisis akibat perang Paranormal Liberation yang terjadi di negara Jepang. So, kesimpulannya adalah perang ini adalah perang yang sangat krusial bagi pihak hero maupun villain di seluruh dunia. Perang ini adalah perang antara memperjuangkan dua ideologi yang saling bertolak belakang, sehingga kita akan digiring untuk berpikir apakah sistem hero selama ini salah atau siapa yang salah sebenarnya. Nah, itulah maksud dari perang ini. Lantas, apakah perang ini menjadi perang yang sangat gila di My Hero Academia? Bagi pembaca manga pasti sudah tahu kalau perang Paranormal Liberation ini justru adalah awal untuk membuka perang yang lebih besar ke depannya.
So, maka dari itu, buat fans My Hero Academia, tak ada salahnya untuk meninjau apa yang ada di manga sekarang, karena jawaban dari perang yang ada di arc Paranormal Liberation ini akan terjawab di perang selanjutnya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.